Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, fahuwa wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'dil jahmiyati wa baina ahli tamsili wal mushabbiha, wa huwa wasatun fi babi af'alillahi ta'ala baina al-qadariyati wal jabariyati, wa fi babi wa'idillah baina al-murji'ati wa baina al-wa'idiyati min al-qadariyati wa ghairihim, وفي باب الإيمان والدين وبين الهرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. Nah. Kata musannif rahimahullah, fahum ahli sunnah wal jamaah wasatun fi babi sifat subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'dil jahmiyah wa baina ahli tamsil musyabbihah. Di sini menyebutkan ada 5, di mana ahli sunnah wal jamaah pertengahan dari 5 bab ini, dan beliau akan merinci sedikit dari apa yang disebutkan oleh musannif di matan dari kitab ini. Nah, Qala asy-syari' waffaqallah, lamma faragha al-musannif rahimahullah min takriri anna ahla sunnata wal jama'ata wasatun bainal firaqil ummati fi akhir jumlatil muqaddimati syara'a yubayyinu tahqiqa wasatiyatahum bidikri khamsatin usulin jami'atin awwaluha babu asma'illah syara'a yubayyinu tahqiqa wasatiyatihim. Kata beliau, tak kala musannif selesai dari menyebutkan penjelasan tentang ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya dia pertengahan di antara umat fi akhir jumlatil mutaqaddimah. Ini di matan sebelumnya ya, dilihat di situ bahwasanya balhum wasatu fil firaqil ummah fi firaqil ummah. Iya. Jadi umat ini pertengahan di antara umat-umat yang sebelumnya, di mana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya di Majmu'ul Fatawa, di antara pertengahan umat ini, terkhusus dulu umat ini ya. Nanti setelah itu beliau menyebutkan di umat ini ada ahli sunnah wal jamaah yang dia pertengahan di antara beberapa kelompok dari umat ini sendiri. Jadi umat ini pertengahan di antara umat-umat yang lainnya, itu pada beberapa bab. Di antaranya umat ini pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Pertengahan di antara Yahudi dan Nasara pada bab tentang bagaimana muamalahnya dengan para nabi, para rasul dan orang-orang soleh. Bagaimana ketentuan mereka bersama orang-orang soleh dari para nabi dan para rasul. Yang dimana umat ini pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Yang dimana orang Nasara itu gulu terhadap ulama mereka, para nabi mereka, di mana mereka menjadikan jadi ulama mereka dan ubat mereka sebagai arbab min dunillah. Demikian pula menjadikan Al-Masih Ibnu Maryam sebagai sembahan. Dan pertengahan di antara dua, Yahudi dan Nasara. Yahudi mereka bermudah-mudahan sampai mereka ini disifat dalam Al-Quran yaqtuluna anbiya'ahum atau yaqtuluna anbiya'a bighairi haqq,
Mereka membunuh para nabi tanpa ada hak. Wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas, dan mereka juga membunuh dari orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan dari manusia. Iya. Jadi setiap datang Rasul padanya, kalau tidak cocok dengan hawa nafsunya maka dibunuh atau didustakan. Adapun umat ini, nah itu diantara mereka tidak gulu dan tidak juga ada jafa, pertengahan antara hamba dan Rasul. Hamba tidak dijadikan sebagai sembahan, dan Rasul dibenarkan, diikuti dan ditaati. Iya, diikuti dan ditaati. Ini bagian dari pertengahan antara umat ini dengan umat yang sebelumnya pada bab permasalahan tentang orang-orang soleh, para nabi dan rasul, para nabi dan rasul. Dan banyak ya, diantaranya juga pada syariat agama, pertengahan antara Yahudi dan Nasara, pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi itu mengganti dari syariat-syariat apa yang mereka inginkan, dia hapus, dia tambah. Adapun orang Nasara itu membolehkan ulama mereka, ubat mereka untuk membuat syariat baru. Iya. Adapun kita tidak mengganti, dan kita tidak mengikuti syariat yang disyariatkan oleh selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu pula pada bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi mensifati Allah apa? Innahu faqir wa nahnu aghnia. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ini pensifatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Nasara, mereka mensifati makhluk seperti sifat Allah Subhanahu wa taala yang khusus, seperti pemberi rezeki, pencipta dan selainnya. Nah, ini pada beberapa bab. Demikian pula di bab Al-Masih. Orang Yahudi yaitu jafa, menganggap bahwasanya Masih ini waladu bagiyah, anak zina. Dan orang Nasara gulu, Isa ibnullah, iya, salisun salasah. Adapun umat ini menganggap bahwasanya Isa adalah Rasulullah SAW, ya, bukan dari anak haram, anak zina, bukan, dan dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Ini secara umum perbedaan atau pertengahan umat ini dengan umat sebelumnya. Kemudian kata beliau, syar'a yubayyinu tahqiq wasatiyatihim bidikri khamsati usulin jami'atin. Kemudian memulai menjelaskan penerapan atau perealisasian perwujudan terhadap pertengahan ahli sunnah wal jamaah di umat ini terkhusus pada 5 bab. Kata beliau, awwaluha babul asma'illahi wa sifatihi. Pada bab nama dan sifat ahli sunnah wal jamaah, pertengahan antara wasatun baina ahli ta'tili al-munkirina laha. Ini yang mengingkari sifat. Ahli ta'til ini disebutkan di matan ahli ta'til al-jahmiyah, ya kan? Iya. Ini sebagian dari ahli ta'til, sebagian dari mu'attilah. Karena mu'attilah itu ada mu'attilah ta'til kulli, menafikan nama dan sifat seluruhnya kecuali sifat wujud. Nah, ini dia namanya Jahmiyah, pengikut dari atba' Jahm bin Safwan. Ada ta'til juz'i, maksudnya juz'i, menafikan sifat tapi tidak nama. Ini siapa ini? Mu'tazilah. Ahsan. Mu'tazilah, ia menafikan sifat dan menetapkan nama. Dikatakan alimun bila sama', alimun bila ilm. Kemudian ada juga ta'tilnya sebagian sifat duna ba'd, sebagiannya tapi tidak sebagiannya. Ini siapa? Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah.
Iya, al-Asy'ariyah dan Maturidiyah ini menafikan sifat sebagiannya dan menetapkan sebagiannya. Ini sudah kita bahas di Qadul Musla ya. Namun penetapannya ini itu beda dengan penetapan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan dengan dalil, adapun mereka itu dengan apa? Akal mereka. Ya, dan sudah kita bahas ya, bantahan terhadap mereka dari sifat yang mereka nafikan, yang juga ditentukan oleh akal lebih daripada sifat yang mereka tetapkan dengan akal, antara sifat rahmah dan iradah. Taib. Al-munkirina laha. Kemudian kata beliau, wa ahli tamsil, mumassilah. Antara ahlu tamsil, ahlu ta'til dan ahlu tamsil. Kata beliau, al-mubalighina fi isbatiha bi dzikri mumassiliha. Ya, mereka ini gulu, ekstrim, berlebihan pada penetapan sifat, sampai-sampai menyebutkan sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Ini mumassilah, seperti yang dilakukan oleh Muqatil ibn Sulaiman al-Balkhi. Dan yang pertama kali berbicara tentang tamsil, mempermisalkan sifat Allah dengan makhluknya, itu Hisham ibn Hakam ar-Rafidhi. Hisham ibn Hakam ar-Rafidhi. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah diantara dua ini, ta'til, mu'attilah dan mumassilah. Yang mentaktil sifat dan yang menetap namun menyamakan dengan sifat makhluknya. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dari dua ini, yang dimana Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki dikatakan apa? Tiga usus atau tiga asas dalam penamaan atau penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam bab sifat. Mereka menetapkan tanpa ada tamsil, yang dikatakan isbat bila tamsil. Kemudian ada namanya tanzih, at-tanzihu 'anil naqais wal 'uyub bila ta'til, mensucikan dari aib dan kekurangan tanpa ta'til, sebagaimana mu'attilah. Sebagaimana berlalu ya, mu'attilah itu sebelum dia mentaktil, dia apa dulu? Tamsil dulu. Karena dia menyamakan kemudian ingin mensucikan Allah dari kekurangan, maka setelah itu dia mengatakan apa? Kalau begitu Allah tidak punya tangan. Kenapa? Karena punya tangan sama dengan makhluknya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga dari asasnya adalah qat'ut tama' an kaifiyati sifatillah, memutus ketamakan untuk idrok sifat, kaifiyah sifatillah, untuk melingkup atau mendapatkan atau memikirkan dari kaifiyat sifatnya Allah. Ini tiga. Jadi isbat bila tasbih, bila tamsil, tanzih bila ta'til, dan yang terakhir qat'ut tama' an idraki kaifiyati sifatillah, memutus ketamakan seorang untuk mencakup atau mengetahui kaifiyat sifatnya. Kenapa? Karena Allah SWT tidak mengkhabarkan dari hal tersebut. Ini dari pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah pada bab sifat. Ya, kita tahu apa Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ini, kemudian ia menyelisihinya sebagaimana kita sebutkan atau disebutkan di sini. Baik, kemudian kata beliau, Afani babul qadaril musyari ilahi biqaulihi babi af'alillahi fahum wasatun fihi bainal qadariyati az-zaimina anna al-'abda la yakhluqu fi'lahu wa anna Allah lam yuqaddirhu wal jabariyati az-zaimina anna al-'abda majburun ala fi'lihi la ikhtara lahu. Wa thalithuha, yang kedua kata beliau pada bab al-qadar, kata beliau al-musyaru ilaihi biqaulihi babi af'ali Allah, ya bab af'alillah di matan ya, wa hum wasatun fi babi af'alillah ta'ala. Yang diinginkan di sini pada bab tentang takdir, terkhusus pada bab tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fahum ahli sunnah wal jamaah wasatun,
fihi bainal qadariyah, yang dimana qadariyah ini az-za'imina anna al-'abda yakhluqu fi'lah wa anna Allah lam yuqaddir. Al-qadariyah itu al-mu'tazilah. Al-qadariyah itu al-mu'tazilah, jelas. Ya, mereka berkeyakinan bahwasanya seorang hamba itu dia menciptakan perbuatannya sendiri. Dia menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi dia menetapkan pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan al-qadariyah hadhil ummah atau majusi hadhil ummah. Al-qadariyah majusu hadhil ummah. Itu kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar, riwayat Abu Dawud, dikatakan al-qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah majusinya, jadi setiap umat itu punya majusi, dan majusinya umat ini adalah qadariyah. Fa in maridu fala ta'udu wa in matu fala tashhadu. Dari sisi mana kesamaannya? Ya, disebutkan bahwasanya al-majusu, atau al-majusi itu yasbutu al-khaliqain. Dia menetapkan dua pencipta, pencipta kebaikan dan kejelekan, pencipta cahaya dan kegelapan. Ya, yang menciptakan kebaikan cahaya itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun qadariyah, dari sisi mana kesamaannya? Karena mereka menetapkan isbituna khaliqin. Mereka menetapkan banyak pencipta. Bahkan disebutkan al-qadariyah asyarru min majusi. Qadariyah lebih jelek daripada majusi. Kenapa? Karena majusi hanya menciptakan dua atau menetapkan dua pencipta. Sedangkan qadariyah ini menetapkan berapa? Banyak pencipta. Setiap makhluk pencipta, karena dia menciptakan dirinya sendiri, perbuatannya sendiri. Makanya dikatakan di sini annal 'abda yakhluqu fi'lahu. Iya. Apalagi wa anna Allah lam yuqaddirhu, dan Allah tidak ada kudrat terhadap perbuatan makhluknya. Iya, akan dibahas, akan datang nanti lagi sehubung dengan ini di bab yang lain tentang wa'id. Iya. Tapi mereka berselisih, apakah Allah mampu? Jadi Allah tidak menciptakan kemampuannya, tidak menciptakan perbuatan makhluknya. Disebutkan di sini wa anna Allah lam yuqaddirhu. Allah tidak mentakdirkan tidak ada takdir Allah SWT dalam perbuatan makhluknya. Ya kan? Tidak ada masyiahnya Allah SWT dalam perbuatan makhluknya. Namun apakah Allah mampu untuk menciptakan hal tersebut? Ini mereka berselisih. Iya. Jadi mereka sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan perbuatan makhluknya. Mereka sepakat. Ya, bahwasanya makhluk yang menciptakan perbuatannya sendiri. Namun mereka berselisih, apakah Allah mampu? Apakah ada Allah memiliki kudrah untuk menciptakan perbuatan makhluk atau tidak? Mereka berselisih. Inilah mereka, ya. Jadi mereka bangun dulu kaidah, di mana kaidah ini setelah itu mereka bingung bagaimana caranya, apakah Allah mampu atau tidak. Iya, karena mereka ini menetapkan kudrah pada selain dari perbuatan mereka. Jadi mereka menetapkan kudrah namun membatasinya pada hal yang lain saja, tidak masuk pada perbuatan mereka. Jadi perbuatan mereka tidak ada kudrah untuk Allah. Iya. Tidak ada hubungannya dengan kudrah Allah. Tapi apakah Allah mampu? Mereka berselisih. Abu Ali Al-Jubai, syekh dari Mu'tazilah, itu menetapkan bahwasanya Allah mampu. Namun Allah tidak berbuat dari hal tersebut. Iya. Ini dari pemahaman mereka Al-Qadariyah pada bab af'alillah. Kemudian di sudut yang lain kata beliau wal jabriyah, di mana Jabriyah ini za'imina anna al-'abda majburun ala fi'lihi la ikhtiyar lah. Ini kalau tadi dia menafikan takdir al-qudrah, kalau ini gulu dalam penetapan apa? Qudrah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Iya. Kata beliau wal jabriyah. Jabriyah di sini siapa? Siapa?
Jahmiyah. Iya, yang diinginkan di sini Jahmiyah ya. Jahmiyah begitu pula ya Asy'ariyah. Namun dia ada dua. Kata beliau Al-Jabriyah az-za'imina anna al-'abda majbur ala fi'lihi la ikhtiyara lah. Di mana mereka berkeyakinan bahwa saya hamba ini majbur. Majbur itu dipaksa, maksudnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia seperti robot, seperti alat. Iya. Kalau seperti palu-palu, antum pegang. Kalau antum pukul orang, tidak bisa antum salahkan palu-palunya. Bisa. Ya salahkan siapa? Ya orang yang bawa. Itu seperti palu-palu, seperti alat, seperti alat. Jadi mereka anggap dirinya ini seperti alat saja. Apa yang dilakukan ini itu bukan keinginannya, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan majburun ala fi'lihi la ikhtiyara lah. Tidak ada ikhtiarnya untuk memilih saya mau makan, saya mau tidur, saya mau belajar, saya mau berjalan, saya mau berlari. Tidak ada. Semua dari perbuatannya ini maksiat. Yang jelas mereka menginginkan maksiat di sini. Jadi mereka kalau berzina, bukan dia yang berzina. Dikatakan saya tidak bisa apa-apa. Saya pernah sebutkan dikisahkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Thariqul Hijratain. Seorang perempuan yang didapati berzina oleh suaminya. Ya kan? Takal datang ditanya, "Kenapa kamu berzina?" Apa jawabannya? Kenapa kamu marah sama saya? Apakah kamu sudah kembali dari keyakinanmu? Sudah rujuk? Iya. Saya tidak bisa apa-apa. Apa dikatakan? Sudah. Terima kasihlah. Kamu sudah ingatkan saya dalam madhabku. Ini dari keburukan dari keyakinan seperti ini. Ya. Kenapa? Karena dia tidak, orang kalau berzina dia anggap saya tidak bisa apa-apa. Jadi orang kalau berkeyakinan seperti itu sudah biar antum tempeleng. Tidak bakal marah. Kalau dia marah berarti sudah dia kembali rujuk dia. Iya jelas. Karena kalau antum tempeleng dia pasti ridho. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, antum curi barang-barangnya juga tidak ada masalah. Ya kan? Itu dari keburukan dari mazhab ini. Dan murji'ah di sini ada dua. Perhatikan ya, ada murji'ah khalisah, yaitu Jahmiyah. Maksudnya khalisah murni, betul-betul makhluk tidak ada ikhtiarnya, tidak ada masyiannya, tidak ada kudrahnya, betul-betul tidak ada. Betul-betul dia itu digerakkan seperti robot saja, kiri kanan atas bawah. Ini Jahmiyah. Ada murji'ah mutawassithah. Ini bukan khalisah. Ada sedikit kudrah. Menetapkan kudrah untuk makhluk namun tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Ada namun wujuduhu keadamihi. Seperti kalau orang bawa begini. Nih kan? Ini siapa? Tangan mana yang bawa ini? Tangan kanan. Datang tangan kiri begini. Apa maksudnya? Ini saya gerakkan. Iya kan? Saya gerakkan untuk mengangkat apa? Botol ini. Tapi begini dia. Sekedar tempel saja. Jadi hakikatnya siapa yang angkat? Siapa yang angkat? Tangan kanan. Ini? Ada tapi tidak ada gunanya. Jadi saya punya kudrah. Ketika saya jatuh dalam maksiat, saya tidak bisa apa-apa. Seperti itu. Iya. Dia akui dia punya kudrah, namun kudrahnya ini tidak ada pengaruhnya untuk dirinya. Jadi hakikatnya apa? Hakikatnya tidak ada. Iya, penyamaran saja. Iya, Al-Asy'ariyah banyak penyamarannya. Seakan-akan dia di atas kebenaran, namun pada hakikatnya dia itu dia di atas kebatilan. Banyak seperti sifat kalam. Dia katakan Allah berbicara, namun kalam nafsi. Begitu. Kita punya kudrah, namun kudrah kita
tidak ada apa-apanya. Iya. Antum punya kudro, saya suruh lompat dari sini, antum tetap lompat. Antum mau menahan, tapi antum tidak bisa. Tapi antum tetap lompat. Kenapa? Karena pada hakikatnya bukan saya yang lompat. Saya punya kudro untuk menahan, tapi saya tidak bisa. Tidak ada apa-apanya, tidak berguna. Ada tapi tidak berguna. Jadi seakan-akan tidak ada. Ini madhab mereka. Adapun ahli sunnah wal jamaah pertengahan di antara dua ini, yang dimana menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Ya. Khalaqa kulla syai'. Menciptakan segala sesuatu. Ya. Ini untuk bantahan terhadap qadariyah. Yang dimana mereka menganggap bahwasanya mereka menciptakan dirinya sendiri atau perbuatannya sendiri dan Allah tidak memiliki kudrah. Kita katakan wallahu ala kulli syai'in qadir wa khalaqa kulla syai'. Wallahu khalaqa kulla syai'. Kemudian untuk Jabriyah kita katakan manusia itu punya ikhtiari, ya kan? Punya masyiah. Dalam ayat banyak, iya, menetapkan iroda dan masyiah untuk siapa? Makhluk. Namun masyiahnya dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mereka lakukan itu pilihan mereka. Itu pilihan mereka. Iya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuknya kudro dan apa namanya? Iroda. Yang dimana dengan itu dia memilih sesuatu. Dia mau melakukan ini karena irodanya, dan dia bisa melakukannya karena apa? Ada kudroh, dan dia pilih semua. Allah cuma memberikan sebab. Apa itu sebab? Kudroh dan irodah. Dengan ini kalian apa? Apa yang kalian inginkan kalian kerjakan. Iya. Turun petunjuk, turun Al-Quran, diutus Rasul, kalian lihat apa yang mereka bawa. Kalian memilih ikut atau tidak. Oleh karena itu kalau ketika seorang hamba disiksa, ya, itu karena keadilannya. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diutus Rasul, sudah diturunkan Al-Qur'an. Kalian diberikan apa? Alat untuk mendengar, untuk melihat, untuk mengikuti, kemampuan untuk mengikuti. Kalau antum kalian tidak mengikuti, maka ketika Allah mengadab seorang hamba yang tidak mengikuti Rasul, maka itu adabnya bukan karena kezaliman, tapi apa? Karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada hikmahnya. Begitu pula Mu'tazilah. Kita katakan perbuatanmu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Disandarkan kepadamu karena kamu yang melakukannya. Iya, itu penyandaran sebagai bentuk apa? Usahamu saja. Iya. Oleh karena itu kenapa dikatakan itu adalah perbuatanmu adalah hamba? Adalah makhluk karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dalam dirimu kudrah dan iradah, yang dimana perbuatanmu itu muncul dari mana? Dari kudrah dan iradah. Sedangkan iradah itu makhluk atau bukan? Makhluk. Dan apa yang muncul dari makhluk? Makhluk. Bagaimana caranya? Kalau Allah tidak berikan kamu kudrah dan iradah, bagaimana antum bisa berbuat? Bisa tidak? Satu saja, kudrah saja. Jangan dua-duanya dulu, kontrol saja. Tidak ada roda. Betapa banyak ya orang yang punya kemampuan tapi tidak keinginan untuk belajar, tidak datang. Tidak pergi sholat. Ya kan? Atau iroda saya tidak ada kudroh. Betapa banyak orang yang ingin giat dalam belajar namun tidak ada kudrohnya, tidak ada kemampuannya. Ya, apalagi kalau tidak ada dua-duanya. Bagaimana caranya? Tidak bisa. Oleh karena itu apa yang muncul dari makhluk? Makhluk. Jadi penyandaran perbuatan kepada seorang hamba bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menganggap bahwasanya kenapa perbuatan itu makhluk, ciptaannya hamba sendiri, karena disandarkan perbuatan kepadanya. Ya kan? Disandarkan perbuatan kepadanya. Kan kita katakan penyandaran perbuatan makhluk kepada makhluk itu penyandaran kasban wa fi'lan, perbuatan saja, usahanya dia, dan perbuatan yang keluar tidak lepas dari dua, iradah dan kudrah. Kapan dua ini tidak ada, maka tidak akan muncul. Oleh karena itu disebutkan sebab, dan sebab ini adalah makhluk. Apa yang muncul dari makhluk? Selesai. Itu bantahan untuk mereka, dan inilah madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya semua apa yang ada di muka bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah datang nanti pembahasan tentang takdir, bab khusus takdir, dan kita akan mungkin tambah di situ dari permasalahan ini. Baik, kemudian selanjutnya
Kita sampai jam 11 ya. Enggak apa ya? Terlambat tadi 15 menit. وثالثها باب الوعيد بالآداب والعقاب فهم وسط فيه بين المرجئة الزائمين أن فاعل الكبائر لا يدخل النار ولا يستحق ذلك وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمدونه فلا يتخلف بحال ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. Iya. Yang ketiga kata beliau pada bab al-wa'id. Babul wa'id, wa'idillah bil adabi wal iqab. Fahum wasatun fihi bainal murji'ah jahmiyah الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك وبين الوعيدية المعتزلة الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. Kata beliau, yang ketiga dari pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah itu antara dua kelompok, Murji'ah dan Wa'idiyah, pada bab tentang wa'id, al-wa'id, ayat-ayat al-wa'id, ancaman, ayat-ayat ancaman dalam Al-Qur'an. Ya, dikatakan misalnya apa? Banyak ayat-ayat ancaman dalam Al-Qur'an ya, ancaman tentang laknat, ancaman tentang neraka. Kata beliau, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan pada bab ini antara Murji'ah. Nah, ini Murji'ah di tempat lain, di ujung. Yang di mana Murji'ah Jahmiyah ini za'imina anna fa'il kabira la yadkhulun nar wa la yastahiqqu dzalik. Iya. Bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak akan masuk neraka dan tidak berhak masuk neraka. Sedangkan dalam ayat itu ada ancaman. Iya kan? Siapa yang melakukan ini untuknya neraka atau berhak mendapatkan siksaan. Siapa yang melakukan ini banyak. Dia anggap bahwasanya ayat seperti itu tidak ada apa-apanya. Karena mereka menganggap bahwasanya la yadurru ma'al iman dzambun. Iya. Tidak membahayakan, tidak berbahaya bersama keimanan dosa itu. Kenapa mereka beranggap seperti itu? Karena keyakinan mereka bahwasanya iman itu ma'rifatul qalb saja. Iman itu pengetahuan dalam hati saja. Kalau sudah ada itu, sudah. Mau melakukan dosa besar, selama itu bukan kekufuran, selama itu bukan kesyirikan, maka dia akan menjadi mukmin, sempurna keimanannya. Dosa yang dilakukan selama bukan kekufuran, bukan kesyirikan, maka tidak akan mempengaruhi dari keimanan itu. Oleh karena itu kalau dikatakan dia mukmin, sempurna keimanannya, kata beliau tidak akan masuk neraka. Iya. Dan tidak berhak masuk neraka. Karena keyakinan ini. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar, ubat, iya, dengan fujar itu sama pada keimanan. Tidak ada perbedaan. Fujar yang selalu melakukan dosa besar, yang diancam dengan neraka, diancam dengan laknat, diancam dengan azab yang pedih, itu sama dengan orang yang seperti keimanan dari para sahabat. Sama, tidak ada bedanya. Iya, tidak ada bedanya. Karena kaidah mereka la yadurru ma'al imani dzambun. Tidak membahayakan keimanan itu dosa. Tidak berbahaya dosa bersama adanya keimanan. Selama orang beriman ada ma'rifatul qalb bil iman, sudah. Maka orang itu menjadi orang yang mukmin kamilul iman, sudah. Dikatakan mukmin kamilul iman, tidak akan apa? Masuk neraka dan tidak berhak untuk masuk neraka. Iya. Jadi fujar dengan obat dalam keimanan apa?
Sama. Oleh karena itu mereka mengatakan an-nasu fil imani syai'un wahid kal mushti inda tamasulil asnani. Manusia pada keimanan itu sesuatu yang satu, seperti sisir atau sikat gigi. Kalau untuk menyisir, bagaimana sisirnya? Satunya tinggal, satunya pergi. Sama, untuk turun juga, naik juga. Sikat gigi juga, sikatnya. Kalau untuk menyikat, kalau untuk menggoyang, naik turun, naik juga. Iya. Jadi seakan-akan di dalam sisir itu ada orang yang beriman, orang fujar sama. Kesini sama, sama. Syai'un wahid, tidak ada perbedaan. Yang penting apa? Ada keimanan dalam hati sudah. Maka fujar wal ubad itu sama di sisi mereka. Tidak ada. Jadi ayat-ayat ancaman itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Beda dengan yang lainnya. Satu lagi dikatakan wa'idiyah. Ini Mu'tazilah. Dikatakan alladzina yunfiduna al-wa'id. Apa artinya yunfidu? Kata beliau yumduna fala yatakhallafu bihalin. Apa yang dia janjikan? Allah menjanjikan adab untuk pelaku dosa besar, maka apa? Kata beliau yumdunahu fala yatakhallafu bihalin. Tidak akan diselisih. Pokoknya terjadi. Pelaku dosa besar kalau dia melakukannya, apa yang Allah janjikan terjadi. Iya, selama dia meninggal tidak bertobat, maka tidak ada ampunan untuknya. Itu kaidahnya mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala apa yang janjikan dalam Al-Qur'an tentang wa'id harus ditunaikan. Selama dia meninggal dan melakukan dosa besar tidak bertobat, maka apa yang Allah janjikan harus terjadi. Itu mereka. Jadi kalau yang satunya apa tadi? Apa yang janjikan sama sekali tidak ada gunanya. Karena seorang akan tetap di atas keimanan sempurna. Kalau ini tidak. Apa yang Allah janjikan harus terjadi. Kalau mereka meninggal di atas dosa besar dan tidak bertobat, maka wajib Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dan tidak ada untuknya ampunan dari Allah. Kalau tidak ada ampunan berarti apa? Nah, dari situlah mereka menganggap pelaku dosa besar kalau tidak bertobat, masuk neraka, kekal dalamnya. Kenapa? Karena mereka mengharamkan pelaku dosa besar kalau tidak bertobat, itu tidak ada ampunan. Orang yang tidak ada ampunan, orang apa? Kalau tidak ada ampunan, orang apa ya? Orang kafir. Orang kafir. Orang muslim ada ampunan, walaupun di detik-detik terakhir tetap ada. Iya. Tapi orang kafir tidak ada. Artinya kalau tidak ada ampunan sudah, kalau masuk neraka tidak lagi keluar. Karena kapan keluar berarti ada ampunan. Mereka anggapannya seperti itu. Makanya kalau ayat-ayat wa'id dengan al-wa'idiyah. Jadi al-wa'idiyah itu lawannya al-wa'idiyah. Wa'idiyah itu murji'ah. Dikatakan wa'idiyah karena dia hanya mengambil ayat-ayat janji-janji Allah. Siapa yang melakukan ini masuk surga, siapa yang melakukan ini masuk mendapatkan kenikmatan begini dan begini. Itu cuma itu yang ambil dia. Iya, cuma itu. Adapun ini wa'idiyah juga. Dia cuma mengambil ayat-ayat siksaan saja. Tidak mau mengambil ayat-ayat janji dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dari dua ini. Wa'idiyah dengan wa'idiyah. Iya, wa'idiyah dengan wa'idiyah. Kata beliau dari keyakinan mereka juga yaqulun fa'ilul kabir mukhalladun finnar. Ini maksudnya. Apa maksudnya mukhalladun finnar? Kenapa? Karena keyakinan mereka kalau orang meninggal, pelaku dosa meninggal tidak bertobat, tidak diampuni. Kalau tidak diampuni, jelas masuk neraka kekal. Makanya dikatakan fa'ilul kabir mukhalladun finnar. Ini karena Allah tidak mengampuni dosa orang yang meninggal dalam keadaan dia melakukan dosa besar dan tidak bertobat. Tidak bertobat. Oleh karena itu wajib Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang seperti itu. Itu anggapannya. Siapa yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala? Kecuali dirinya sendiri. Ini dari kekeliruan mereka. Mewajibkan Allah Subhanahu wa taala membalas orang yang berbuat kebaikan dan mewajibkan Allah membalas orang yang berbuat kejahatan. Tidak ada yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dirinya sendiri. Ini dari yang ketiga tentang al-wa'id. Sehubung dengan ini yang keempat, warabi'uha babu asma'il imani wad dini fahuwa wasatun bainal
haruriyati wa humul khawariju wal mu'tazilati alladziina yukhrijuna sahibal kabirati minal imani wa bainal murji'ati wal jahmiyati alladziina yaj'aluna fa'ilal kabirati mu'minan kamilal imani wa mimma terus wa mimma yunabbahu ilaihi annal khawarija wal mu'tazilata wa in ishtaraku fi ikhraji fa'il kabirati minal imani fahum yakhtalifuna fi sifati ikhraji fal khawariju tukhrijuhu bil kabirati minal islami ilal kufr wal mu'tazilatu yukhrijunahu minal islami wa la yudkhilunahu al kufra wa yaj'alunahu fima sammauhu al manzilatu bainal manzilatain thumma tajtami'u ta'ifatan ala annahu fil akhirati mukhalladun finnar. Iya. Yang keempat tentang penamaan. Ya, penamaan dari orang yang melakukan dosa besar. Ismul iman. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara Hururiyah wa hum khawarij. Dikatakan Hururiyah karena mereka ini khawarij, ya, yang keluar dari pemerintah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Secara kalau diitlaqkan khawarij, dikatakan Haruriyah karena mereka berkumpul di tempat yang namanya Harura. Di situ dia bermusyawarah untuk memberontak, ya, melawan pemerintah. Antara khawarij wal mu'tazilah dari pengikut Wasil bin Atha, dikatakan i'tazalaan majlisi siapa? Hasan al-Basri. Alladzina yukhrijuna sahibal kabirati minal iman wa bainal murji'ati wal jahmiyah alladzina yaj'aluna fa'il kabira mu'minan kamilal iman. Lihat, beliau menyebutkan antara Haruriyah itu khawarij dengan Mu'tazilah. Disebutkan di sini alladzina yukhrijuna, yakni siapa? Khawarij dan Mu'tazilah sahibal kabirati minal imani. Jadi sepakat mereka bahwasanya pelaku dosa besar keluar keimanan pada dirinya. Keluar keimanan pada dirinya. Ini masalah iman. Bagaimana keimanan seorang pelaku dosa besar? Adapun nama mereka berbeda, tapi masalah keimanan, bagaimana keimanannya ini? Kata mereka, keluar keimanan seorang pelaku dosa besar. Kalau pelaku dosa besar, keluar keimanannya. Adapun Murji'ah dan Jahmiyah, Murji'ah itu Jahmiyah sendiri, ya. Murji'ah banyak, tapi yang diinginkan di sini Jahmiyah, karena mereka mengatakan alladzina yaj'aluna fa'ilal kabirati mu'minan kamilal iman. Mu'minan kamilal iman. Ini namanya dia. Kalau di atas ketentuannya, kalau di sini apa namanya? Kenapa disebutkan ketentuan di atas? Karena mereka dari sisi nama Khawarij dan Mu'tazilah itu berbeda. Namun ketentuan keimanan itu seorang pelaku dosa besar keimanannya keluar dari dirinya, keluar dari hatinya, sudah tidak ada keimanan. Oleh karena itu kata beliau, wa mimma yunabbihu ilaihi, apa yang diperhatikan, perlu diperhatikan dari dua ini, permasalahan ini, kata beliau, annal khawarij wal mu'tazilah wa in ishtaraku, lihat mereka bersyirikat sama fi ikhraji fa'il kabirati minal iman, keluar keimanan pada dirinya, namun fahum yakhtalifuna fi sifati ikhrajihi. Kalau sudah keluar, iya, kata beliau, fal khawarij tukhrijuhu bil kabirati minal islam ilal kufur, berarti dia kafir, khawarij. Adapun mu'tazilah yukhrijunahu minal islam, keluar keimanan pada dirinya, keluar dari Islam, wala yudkhilunahu al kufur, dan tidak masuk dalam kekufuran. La muslim wala kafir. Tapi apakah keimanan ada pada dirinya? Kita katakan tidak. Mereka tidak menganggap hal tersebut. Fima sammahu, dan yaj'alunahu fima sammahu, dan mereka menjadikan apa yang mereka namakan untuk pelaku dosa besar ini manzilata bainal manzilatain. Ini di dunia. Jadi di dunia mereka berselisih di satu pokok. Pada sisi apa? Penamaan. Dan mereka sepakat pada satu pokok. Apa itu? Keluarnya iman pada, iya, keluarnya dari Islam. Keluarnya dari Islam. Namun di akhirat kata beliau, summa tajtami'u ta'ifatani ala annahu fil akhirah mukhalladun finnar. Kalau ini beda. Kalau ini jelas. Mukhalladun finnar. Namun berbeda dari satu sisi. Apa itu?
Berbeda pada siksaan disebutkan. Berbeda pada siksaan. Ya, siksaan pelaku dosa besar itu beda siksanya dengan siksaan para orang kafir asli. tambah ribet ya. Iya. Jadi mereka seperti itu disebutkan. Namun pada siksaan Mu'tazilah membedakan antara siksaan pelaku dosa besar dengan kafir yang dia kafir karena kesyirikan, karena kekufuran dan selainnya. Nah, itu mereka. Pertanyaannya, adapun ahli sunnah wal jamaah, apa yang mereka namakan pelaku dosa besar? Mu'minun, fasikun, atau mu'minun fasikun bikabiratihi, atau mu'minun naqisul iman. Mu'minun naqisul iman. Nah, ini mereka berbeda. Kalau Jahmiyah, Murji'ah dikatakan mu'minun kamilul iman. Pertanyaannya, kalau dia orang mukmin kamil iman meninggal, apa? Murji'ah menganggap bahwasanya pelaku dosa besar kalau meninggal di mana dia? Di surga. Kamilul iman. Kalau Khawarij dengan Mu'tazilah mukhalafun finnar. Kalau di sunnah tahta masyiah. Itu bedakan. Di dunia akhirat itu beda. Ya, jadi di sini pembahasan tentang asma iman itu dua pembahasan, di dunia dan di akhirat. Kita rincikan, kita tutup. Di dunia Ahlussunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar mereka menamakan mukmin naqisul iman atau fasikun bikabiratihi. Ini Ahlussunnah wal Jamaah di dunia dan ini yang kita pegang. Yang menyelisihi Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah, Jahmiyah. Mu'tazilah, Khawarij namanya apa? Berbeda. Mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir. Khawarij dan Mu'tazilah manzilah baina manzilatain. Adapun Murji'ah, Jahmiyah dikatakan apa? Mukmin kamil iman. Ini di dunia. Kemudian di akhirat Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiati. Iya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tahta masyiah. Iya, in ghafara insya'a ghafara wa illa kalau tidak masukkan dalam neraka. Kemudian di akhir dari perjalanannya dia akan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khawarij mereka mengatakan apa? Dan Mu'tazilah masuk neraka, kekal dalam neraka. Iya. Kemudian yang kedua siapa? Hururiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan Murji'ah mereka mengatakan apa? Masuk surga. Ya jelas. Kalau tidak berhak neraka, di mana masuk? Tidak ada tempat lain kecuali apa? Surga. Berarti dia masuk surga. Iya. Jangan bilang iya. Kalau sempurna keimanannya tidak mungkin masuk neraka. Tidak mungkin masuk neraka, pasti masuk surga karena keimanannya sama dengan keimanannya Abu Bakar. Iya, sama dengan keimanannya Nabi. Iya, sama dengan keimanannya Nabi. Baik. Ini dia dari 4 bab ya, insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Selesaikan ini dari bab yang kelima. Dan terakhir disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk bab tentang iman ini, tentang penamaan atau keluarnya iman, yang menjadikan Mu'tazilah, Khawarij dan Jahmiyah, Murji'ah, yang menjadikan mereka ini menjadikan pelaku dosa besar mukmin kamil iman, menjadikan pelaku dosa besar kafir atau manzilah bin manzilah, itu satu sebab. Sebutkan itu karena mereka menganggap iman itu adalah syai'un wahid, satu kesatuan. Iya, satu kesatuan. An-nasu fil imani ka syai'in wahid, kal mushti
inna tamasulil asnani. Itu dia. Iman di sisi manusia siapa ini? Mereka. Khawarij, Murji'ah, Jahmiyah dan Mu'tazilah itu sesuatu yang satu. Seperti sisir. Kalau antum menyisir, pergi semua, naik semua. Atau sikat gigi, masuk semua, keluar semua, naik semua. Ya kan? Itu dia. Mereka anggap iman. Jadi kalau pergi semua. Tinggal semua. Adapun ahli sunnah wal jamaah, ya, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iya. Selama maksiat itu bukan apa? Bukan kekufuran, maka keimanan tetap akan dibahas nanti setelah ini tentang keimanan lebih jauh lagi insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.